Lucu ya, kadang orang ngira perempuan single itu kesepian. Padahal coba lihat, aku malah sibuk beresin kamarku sendiri, nyusun hidupku sendiri tanpa ribut sama siapa-siapa. Dulu aku gak pernah mikir kalau suatu hari harus benar-benar hidup sendirian. Gak ada pasangan, gak ada anak, gak ada yang nanyain udah makan atau belum. Awalnya berat, tapi ternyata ada rasa lega juga. Lega karena aku gak harus pura-pura kuat demi orang lain. Orang sering bilang kasiannya sendirian, justru mereka nggak tahu kadang yang bikin kita lelah itu justru hubungan yang salah. Dan aku memilih keluar dari lingkaran itu, meskipun artinya aku harus mulai dari nol lagi. Beberes kamar itu kayak beberes hidup. Kita sortir mana yang mau disimpan, mana yang harus dibuang. Sama kayak perasaan, ada orang, kenangan, dan luka yang memang harus disapu keluar supaya ruangannya bisa dipakai hal-hal baru. Sekarang aku bisa pakai waktuku buat hal-hal yang aku mau, naik gunung, traveling, ke pantai, atau sekedar lenyeh-lenyeh di kamar tanpa rasa bersalah. Gak ada yang protes kenapa bajuku banyak, kenapa jam segini belum tidur, kenapa uangnya dipakai ini itu, dan lain sebagainya. Aku gak bilang hidup sendiri itu gampang. Kadang ada rasa sepi yang datang tiba-tiba, tapi sepi itu cuma rasa, bukan vonis. Dan aku udah belajar gak semua kekosongan harus diisi sama orang lain. Sekarang yang aku mau cuma sederhana, hidup damai, bukan hidup yang terlihat sempurna di mata orang, tapi hidup yang bikin aku betah di dalamnya. Dulu aku takut banget dengan kata sendirian, tapi setelah dijalani ternyata aku gak sendiri. Aku punya diriku dan itu cukup. Dan kalau aku boleh jujur, aku gak lagi nyari siapa yang mau nemenin aku sampai tua, tapi aku lagi nyari cara biar aku bisa nemenin diriku dengan baik sampai akhir. Kadang aku juga ngerasa kamar ini itu kayak cermin hidup aku. Ada bagian yang rapi banget, ada yang berantakan banget. Sama kayak aku, ada di sisi hidup yang udah aku atur, tapi ada juga yang masih berantakan. Dan itu gak apa-apa, gak semua hal harus diberesin sekaligus. Tahu gak sih, dulu tuh aku sering banget nyalahin diri sendiri. Kenapa sih hidup aku gak mulus-mulus banget? Tapi sekarang aku sadar, ternyata mulus itu cuma ada di iklan skincare. Hidup itu ya naik turun, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang penting, waktu lagi di bawah kita jangan lupa kalau kita tuh bisa naik lagi. Aku pernah ada di fase dimana bangun pagi aja rasanya berat banget melihat sekeliling berantakan. Tapi hari itu aku nyoba satu hal kecil, ya aku beberes meja. Dan entah kenapa rasanya kayak hidup aku ikut rapi sedikit. Mungkin itu kuncinya memang di sedikit demi sedikit. Ngomongin sedikit demi sedikit, aku juga belajar soal hubungan sama orang. Dulu aku pikir makin banyak teman makin bahagia, tapi ternyata tidak. Lebih baik punya sedikit teman yang benar-benar tulus daripada banyak teman tapi cuma hadir pas senang aja. Betul, kita nggak bisa maksa semua orang tetap harus nemenin hidup kita. Ada yang datang, ada yang pergi, dan itu nggak selalu buruk. Kadang Tuhan ngasih ruang di hidup kita biar orang baru yang lebih baik bisa masuk. Ngomongin orang baru, aku dulu takut banget mulai dari nol, takut nggak bisa bertahan sendiri. Tapi sekarang aku malah bersyukur karena dari nol itu aku bisa bikin hidup versiku sendiri, gak harus sama kayak orang lain. Banyak yang bilang hidupku enak, kelihatannya bebas. Padahal bebas itu bukan berarti nggak punya beban. Bebas itu kita bisa milih jalan kita sendiri, meskipun jalannya nggak selalu gampang. Kalau aku lihat ke belakang, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Bukan karena aku nggak pernah jatuh, justru karena aku sering jatuh, tapi aku selalu bangun lagi. Kamar ini meskipun kecil, tapi jadi saksi aku nangis, ketawa, mimpi, bahkan nyerah, tapi juga jadi saksi aku berdiri lagi. Mungkin kadang kita juga lupa kalau proses itu gak harus cepat. Gak semua orang siap lari maraton. Kadang cukup jalan pelan-pelan aja asal gak berhenti. Bahkan dulu aku sering ngerasa juga harus selalu produktif biar dianggap berhasil, harus punya sesuatu yang dibanggakan biar gak diremehin. Sampai suatu hari aku sadar hidupku bukan kompetisi siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Aku pernah ada di titik kok rasanya capek banget ya, bukan capek kerja, tapi karena nggak tahu lagi harus berharap sama apa. Tapi hari itu aku paksain diri untuk bangun, mandi, beresin kamar, dan entah kenapa rasanya lebih lega. Kadang yang kita butuhin cuma satu langkah kecil untuk memulai hari. Kamu tahu nggak kalau setiap benda di kamar ini punya cerita? Salah satunya rak kayu yang ada di pojok sana. Aku beli dari gaji pertama aku pas aku kerja di Jakarta, dan aku bawa rak itu dari Jakarta ke Bandung karena aku harus pindah kerja. Dan tiap aku lihat rak kayu itu, aku diingatkan kalau ternyata aku bisa ngerjain banyak hal bahkan sendirian. Dan dari situ aku mulai percaya kalau nggak semua hal besar datang dari langkah besar. Kadang datangnya justru dari rutinitas kecil yang kita ulang setiap hari, kayak beresin kasur, buka jendela, ngeteh, hal-hal sederhana yang bikin hati kita nggak sesak. Dulu aku pikir kebahagiaan itu datang dari orang lain, dari pasangan, dari teman, dari validasi. Tapi ternyata
Kebahagiaan itu datang ketika kita berani milih versi hidup yang gak semua orang ngerti. Kalau kamu nonton ini, mungkin kamu juga lagi ada di titik bingung mau mulai dari mana. Pesanku cuma satu, mulai aja dulu. Gak harus perfect. Yang penting kamu nyaman sama versi dirimu hari ini. Atau misal kamu lagi ngerasa capek, coba deh rapihin sesuatu di sekitarmu. Gak usah banyak, cukup satu sudut kecil, biar kamu ingat hidup ini gak harus diberesi sekaligus. Pelan-pelan aja, yang penting kamu gak berhenti. Segitu dulu cerita dari aku. Makasih udah nemenin dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.